Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai gimana biar nanti nggak terlalu kesorean? Siap, Pak. Monggo Pak. Siap, monggo Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih wabarakatuh. sore, masih semangat. Kita mulai perkuliahan pertemuan pada sore ini, yaitu tentang sumber-sumber hukum dalam tata hukum Indonesia. Mungkin Bapak Ibu semua sudah ada yang tahu mungkin ya sumber-sumber hukum di Indonesia ini ada apa aja, ada berapa, sudah ada yang tahu belum? Jadi ketika kita membahas sumber-sumber hukum, pertanyaan-pertanyaan yang muncul kurang lebih apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang datang kepadanya, bagaimana membentuk peraturan, merumuskan peraturannya, apa landasan peraturan negara dalam menjalankan tugasnya, dan bagaimana masyarakat mengetahui suatu aturan. Nah, ini mungkin pertanyaan yang dasar ataupun yang biasa kita jumpai ketika nanti Bapak Ibu semua menjadi sarjana hukum. Ketika terjun di masyarakat, tiba-tiba ada orang yang tanya, ketika ada undang-undang bagaimana kita bisa tahu? Nah, jangan sampai Bapak Ibu menjawabnya, coba nanti saya tanyakan ke orang yang lebih tahu. Nah, secara umum sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu tempat dari mana materi atau isi hukum itu diambil, dapat dikatakan dari mana bahan hukum itu diambil. Nah, jadi material itu yang tempat dari mana materinya itu diambil atau isinya itu. Nah, sedangkan sumber hukum formil yaitu tempat dari mana mengambil hukum dengan melihat cara terjadinya atau bentuknya. Nah, jadi dua sumber hukum ini harus perlu diingat Bapak Ibu semua karena apa? Karena ini adalah suatu ilmu yang dasar di mana dua sumber hukum ini adalah yang pokok sekali. Jadi ketika membuat aturan apapun, membuat undang-undang apapun, ketika dua sumber hukum ini tidak terpenuhi, maka tidaklah terwujud sebuah undang-undang ataupun aturan yang Bapak Ibu nanti bentuk. Nah, maka dari itu, dari dasar harus perlu kita ketahui dulu sumber umumnya seperti apa. Sumber hukum formel merupakan sumber yang diakui suatu sistem hukum secara langsung, bisa langsung menciptakan hukum. Nah, sumber hukum material tidak mendapat pengakuan secara formal oleh sistem hukum, tidak langsung membentuk hukum. Nah, sumber hukum formel merupakan sumber yang diakui suatu sistem hukum secara langsung, bisa langsung menciptakan hukum. Nah, ini sebuah aturan ataupun undang-undang yang dimana aturan atau undang-undang itu bisa kita ambil mungkin dari segi hukum positif bisa kita lihat adanya fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Sumber yang diakui atau sumber yang atau sistem hukum yang secara langsung itu kita bisa lihat fenomena kejadian di masyarakat itu banyak sekali. Mungkin kalau di masyarakat kita terjadi hukum bukan terjadi, ada hukum adat ataupun ada hukum yang di mana hukum itu ditaati oleh suatu masyarakat tapi belum diundang-undangkan oleh undang-undang positif. Nah, itu bisa dijadikan juga sumber hukumnya. Sumber hukum formil dalam tata hukum Indonesia yaitu peraturan perundang-undangan ataupun kebiasaan atau jurisprudensi, traktat, doktrin. Itu bisa disebut yaitu unsur trakedo. Bisa disingkat kok disebut. Untuk lebih mudahnya menghafal ketika kita dalam ujian ataupun dalam kehidupan sehari-hari, sumber hukum formil apa aja? Undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, traktat, doktrin. Nah, kalau peraturan perundang-undangan ini yang bisa kita temukan undang-undang
banyak sekali undang-undang positif yang ada di Indonesia. Kalau kebiasaan ini, apa yang ada di masyarakat atau apa yang tumbuh yang seperti saya contohkan tadi, seperti adanya hukum-hukum adat yang ada di kehidupan di masyarakat, itu sebuah kebiasaan, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Cuman kebiasaan ini belum begitu kuat kalau dijadikan sebuah dasar hukum dalam sebuah persoalan. Kalau jurisprudensi mungkin ini adalah putusan hakim yang terdahulu yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Jadi ada sebuah kasus mungkin yang terdahulu dengan putusan hakim yang sudah disahkan. Nah, beberapa waktu yang mendatang itu ternyata ada lagi persoalan yang seperti itu, dicari undang-undangnya itu tidak ada, akan tetapi dalam putusannya atau jurisprudensi hukumnya itu ada. Nah, maka dari itu sumber hukum salah satunya untuk memutus itu menggunakan jurisprudensi bisa. Nah, jadi ketika hakim memutus ataupun menyimpulkan ketika ada kasus ataupun persoalan itu menggunakan dasar ataupun hukum ataupun aturan yang dimana sebenarnya aturan itu belum ada, sehingga dijadikan dasarnya menggunakan hasil putusan itu. Nah, itu bisa dijadikan juga sumber hukum. Nah, kalau traktat yaitu semacam perjanjian ataupun ataupun kesepakatan lah, yang dimana kesepakatan itu juga bisa dijadikan sebagai sumber hukumnya. Nah, kalau doktrin mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua yang dinamakan doktrin itu seperti apa. Mungkin yang sering menggunakan doktrin ini adalah militer. Jadi ketika banyak sebuah aturan-aturan ataupun sumber hukum formil ini bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, yang selanjutnya itu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yaitu peraturan hukum tertulis yang dibuat secara sengaja oleh badan yang berwenang. Nah, jadi peraturan perundang-undangan itu salah satu hukum formil yang dimana itu dibuat oleh dan sengaja oleh lembaga yang berwenang. Di sini di Indonesia lembaga yang berwenang pembuat undang-undang siapa? MPR. MPR atau DPR? Ketetapan MPR, Pak. DPR. Nah, jadi kalian perlu ketahui lembaga yang membuat undang-undang adalah DPR. Ya, jadi nanti ada materi mata kuliah khusus yang membahas tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Nanti lebih lanjutnya kalau Bapak Ibu mengambil mata kuliah itu dijelaskan lebih dasar. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tertuang dalam pasal angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Nah, dari sini kita perlu ketahui peraturan perundang-undangan itu adalah undang-undang yang sering kita ketahui ketika kita membahas sebuah aturan-aturan itu banyak sekali kita mendasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini sifatnya lebih mudah. Kita menggunakan aturan perundang-undangan ini sebagai landasan hukum. Karena apa? Karena sudah jelas di situ tertulis. Maknanya juga udah jelas, cita-cita hukumnya juga lebih jelas di situ. Maka dari itu, ketika kita mengenal ataupun menggunakan undang-undang sebagai dasarnya, itu lebih mudah.
daripada menggunakan jurisprudensi itu lebih sulit untuk mencari kaidah-kaidahnya atau untuk lebih sulit untuk mencari penafsirannya. Maka dari itu kalau Bapak Ibu menjadi penegak hukum, ketika kita belum bisa menemukan sumber hukum yang lain, nah bisa menggunakan undang-undang yang lebih utama. Menurut Bayis, undang-undang dalam arti material semua aturan hukum yang mengikat orang secara umum. Inilah yang disebut peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk menurut Bayis itu undang-undang dalam arti material semua aturan hukum yang mengikat orang secara umum, tidak khusus, jadi umum semua. Inilah yang disebut peraturan perundang-undangan. Kalau mengikat secara khusus itu bisa dinamakan perjanjian. Tapi kalau secara umum itu dikatakan undang-undang. Jadi undang-undang dalam arti formal yaitu aturan yang disebut undang-undang karena cara terbentuknya atau memenuhi prosedur formal untuk disebut sebagai undang-undang. Nah, jadi menurut Bayis itu secara formal dan materialnya yaitu semua aturan hukum yang mengikat orang secara umum. Jadi ketika ada aturan ataupun undang-undang yang mengatur secara umum tidak khusus itu dinamakan undang-undang. Kalau secara formalnya yaitu aturan yang disebut undang-undang karena disebut secara terbentuknya atau memenuhi prosedur formal untuk disebut sebagai undang-undang. Nah, ciri peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan komprehensif, universal, mempunyai sistem untuk mengoreksi sendiri. Perundang-undangan juga sangat mungkin terpengaruh unsur-unsur sosial. Nah, jadi di sini kita perlu ketahui undang-undang itu bersifat umum secara komprehensif dan universal, tidak mengikat ataupun hanya segelintir ataupun hanya daerah tertentu misalkan, atau mempunyai sistem yang apa ya, yang sempit. Jadi undang-undang itu harus mengaturnya yang sekupnya itu lebih besar, lebih luas. Karena apa? Karena kalau lebih kecil, lebih sempit itu untuk apa namanya? Fenomenanya itu lebih sulit untuk diaturnya. Misalkan kita menggunakan undang-undang tentang apa ya yang baru, tentang rokok lah misalkan. Nah, itu kan sekupnya itu yang diatur ataupun yang diinginkan oleh sebuah undang-undang itu kan umum, tidak membatasi. Aturan merokok hanya ada ketentuan, misalkan hanya orang yang misalkan orang yang boleh merokok adalah orang yang dengan gaji sekian, itu nggak ada. Jadi sifatnya harus umum. Semua orang harus apa ya? Harus menyeluruh, tidak pilih kasih, dan mempunyai sistem mengoreksi sendiri. Nah, kalau sistem mengoreksi ini sebuah undang-undang pasti ketika ada undang-undang kan pasti ada 5 tahun sekali perbaikan itu pasti ada di dalam sebuah undang-undang itu. Jadi setiap 5 tahun sekali pasti ada koreksi. Jadi tidak ada undang-undang yang misalkan undang-undang tentang migas. Nah, itu pasti akan ada perbaikan beberapa tahun ke depan. Nah, itulah yang dinamakan mengkoreksi. Jadi Bapak Ibu semua, ketika kita melihat undang-undang di negara kita, apabila undang-undang itu belum sempurna, maka nanti akan disempurnakan minimal 5 tahun sekali proses seperti itu. Kelebihan perundang-undangan. Nah, ini yang kita bahas tentang undang-undang dulu nanti. Karena apa? Karena sumber hukum yang sering kita pakai atau sering kita gunakan itu adalah undang-undang.
kalau saya bahas yang kebiasaan dulu atau traktat atau yang lain, nanti apa ya, gambarannya itu akan sama antara sumber hukum yang undang-undang, yang kebiasaan traktat. Nah, jadi Bapak Ibu perlu ketahui ketika melihat ataupun mempelajari sumber hukum itu kita harus pertama mengenal undang-undang, karena apa? Undang-undang itu lebih dasar. Nah, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari. Jadi dalam gambaran Bapak Ibu, meskipun sumber hukum itu ada undang-undang, jurisprudensi, traktat, terus kebiasaan, doktrin. Nah, itu lebih utama ketika memutus sebuah persoalan ataupun fenomena, itu Bapak Ibu semua harus tahu ini undang-undang yang mengatur apa. Harus kepegang undang-undangnya dulu. Nah, kalau setelah undang-undang itu kepegang, ada enggak? Nah, misalkan tidak ada, baru melihat sumber hukum yang lain. Jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, ini hierarkinya. Hierarki itu apa ya? Urutan perundang-undangan. Jadi undang-undang yang paling tertinggi itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, ini harus tahu dulu hierarki undang-undang di negara kita. Jadi ketika kita menjadi anggota dewan, kita tahu hierarki undang-undang di Indonesia ini seperti apa. Nah, jangan ketika membuat undang-undang ternyata peraturan perundang-undangan itu tumpang tindih dengan aturan-aturan yang ada di atasnya. Nah, jadi Bapak Ibu semua perlu ketahui undang-undang yang ada di Indonesia hierarkinya seperti ini. Nanti bisa dibaca sendiri. Asas-asas dalam sistem peraturan perundang-undangan, yaitu setiap orang-orang dianggap tahu akan adanya undang-undang. Ignorantia legis equasat neminem. Nah, ini bahasa-bahasanya bahasa yang sering muncul dalam bahasa hukum. Meskipun Bapak Ibu semua tidak bisa melafatkan, tapi bahasa-bahasa ini nanti sering muncul di dalam sebuah dunia hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kebiasaan. Nah, tadi kan sudah ketika kita kita sudah mempelajari tentang kebiasaan sumber hukum undang-undang. Nah, sekarang kebiasaan. Kebiasaan, pola tingkah laku masyarakat tertentu yang dilakukan secara konsisten terus-menerus dalam waktu yang sangat lama. Masyarakat tertentu atau tidak hanya yang terbentuk karena teritorial, namun juga masyarakat profesi. Nah, di sini perlu kita ketahui yang sering digunakan kebiasaan ini adalah hukum adat. Nah, Bapak Ibu semua ada yang tahu belum tentang sebuah kebiasaan yang dimana dijadikan sebagai dasar hukum? Ada yang tahu belum? Jadi sebuah kebiasaan yang hidup di masyarakat atau aturan yang sering timbul di masyarakat, nah tiba-tiba dijadikan sebagai dasar hukum untuk memutus suatu persoalan. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi ini jangan-jangan pada ini semua cuman ikut Zoom-nya tapi tidak diaktifkan ini. Hukum adat, Pak, maksudnya, Pak. Aktifkan loh, Pak. Oh iya. Mendengarkan Bapak. Oh siap. Itu Mas Unggul Bapak, biasanya aktif ini. Hadir. Siap, Pak. Oke. Bapak, di samping nyopir, Pak. Oh, masih nyopir. Oh, hati-hati nanti kalau. Iya, punten. Oh iya. Bapak. Oke. Ada yang bisa membuat contoh kebiasaan ataupun hukum adat yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam memutus suatu persoalan? Contohnya ketangkap basah Bapak dinikahkan. Ketangkap basah dinikahkan. Ada yang lain?
Ketangkap basah Itu karena yang apa di- ini? Tiba-tiba ketangkap basah kok malah dinikahkan nih. Ketangkap basah ya sedang berduaan Indohoy, Pak. Oh gitu ya. Oke, ini Mas siapa tadi? Mas, ini suaranya nggak kelihatan. Oke, jadi kebiasaan yang ada di masyarakat mungkin kita perlu ketahui di mana ini di masyarakat suku Samin ataupun masyarakat yang sukunya itu masih kental, itu biasanya mereka tidak mau mengikuti aturan-aturan yang apa namanya ya, aturan positif, bukan tidak mau, tapi kadang dia lebih menguatkan peraturan yang ada di masyarakat tersebut. Contohnya itu kalau di masyarakat Samin itu mereka boleh kumpul kebo sebelum menikah. Jadi bentar. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Telepon balik. Nah. Oke, aku tak telepon balik. Oke, siap. Oke. Nah, jadi kebiasaan yang ada di suku Samin itu kan melanggar aturan sebenarnya. Tapi karena apa? Karena mereka menggunakan kebiasaan itu sebagai adat. Misalkan ketika mau menikah, mereka diperbolehkan kumpul kebo dulu. Nah, kalau di daerah kita, ketika sebelum menikah, kumpul kebo, hukumannya apa Mas Unggul? Kalau di tempat panjenengan? Dinikahkan, Pak. Nah, dinikahkan kan. Tapi boleh. Nikahkan kalau udah punya suami nggak bisa toh Pak Unggul. Oh. Sebelum nikah boleh nggak kumpul kebo di daerah panjenengan? Nggak boleh, Pak. Nah, nggak boleh kan? Nah, terus ada lagi kalau Contoh ini Pak, apa musyawarah mufakat ya Pak ya? Iya. Jadi kalau di daerah Aceh itu kalau melakukan kesalahan ataupun melakukan pelanggaran misalkan zina itu ada yang namanya carok. Nah, itu kebiasaan hukum-hukum seperti itu meskipun itu tidak tertuang dalam aturan resmi atau aturan yang bakunya, tapi mereka asli hidup berkembang di masyarakat dan mereka mengikuti. Nah, sebenarnya hukum yang apa namanya sumber hukum yang perlu banyak didiskusikan adalah yang seperti ini, kebiasaan. Karena kalau undang-undang kan kita wajib tahu nih undang-undang ketika kita memutus, tapi kalau kebiasaan ini antara daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Nah, misalkan gambaran Irian Bapak. Ya. Irian nabrak babi hitung sama anak-anaknya Bapak. Nah, seperti itu. Sama juga di Bali, kita bersepeda di daerah Bali, mungkin yang cewek itu menggunakan pakaian yang setengah jadi, itu tidak masalah. Tapi kalau di Semarang, kita bersepeda menggunakan pakaian yang itu, wah itu mesti banyak yang apa komen lah. Itu pornografi, itu enggak etis, itu orang gila. Nah, seperti itu. Nah, jadi kebiasaan di situ di masyarakat yang timbul itu juga bisa yang dinamakan jadi sumber hukum. Nah, meskipun telah ada negara, namun tidak boleh dilupakan bahwa selain ada masyarakat hukum, ada juga masyarakat sosial. Masyarakat sosial diatur atau diorganisir oleh norma lainnya. Kebiasaan dalam masyarakat merupakan hukum bagi negara. Bahkan secara nasional pun ada ketika kebiasaan yang ada di masyarakat itu dijadikan sebuah aturan yang resmi. Gambaran aja contoh ya, yang ada di Indonesia. Kebiasaan kalau kita hari raya misalkan, kebiasaan hari raya yang muslim ya, yang muslim itu ketika hari raya maka kita saling bersilaturahim, kita saling berkunjung ke tempat saudara-saudara, itu sampai ada hari nasionalnya. Tapi kalau di negara lain, meskipun ada hari raya, tapi tidak seperti ini. Anemonya tuh berbeda. Nah, seperti itu
bisa dijadikan sebuah dasar ketika kita melihat di negara kita kulturnya seperti apa, masyarakatnya seperti apa. Nah, seperti itu adalah bisa kita ambil ataupun bisa kita lihat kehidupan seperti itu di masyarakat. Karena apa? Kita berhubungan ataupun kita melihat masyarakat kita tuh sosialnya lebih tinggi. Jadi apa fungsi diciptakan hukum itu untuk apa? Nah, salah satunya adalah untuk kesejahteraan, untuk keamanan, untuk kenyamanan. Nah, karena di negara kita lebih nyamannya atau lebih enjoy dengan hal yang seperti itu, maka ya udah nggak apa-apa seperti itu, tidak ada yang melanggar. Jadi ya sah-sah aja. Kebiasaan menjadi hukum. Kebiasaan jika memenuhi persyaratan, dilakukan secara konsisten terus-menerus dan dalam waktu yang lama. Ada a priori atau pendapat bahwa memang semakin seharusnya atau akibat hukum. Nah, kebiasaan yang menjadi hukum itu kebiasaan yang jika memenuhi persyaratan. Jadi persyaratan yang bisa dijadikan sebagai hukum yaitu dilakukan secara konsisten, tidak yang hari ini misalkan orang berpacaran ditangkap, dikawinkan. Terus yang lain hari ada orang lain pacaran, diabaikan atau dijarke bahasanya Semarang. Nah, itu tidak bisa dijadikan secara sumber hukumnya. Karena apa? Karena tidak konsisten. Harus konsisten. Misalkan hari ini tidak boleh berpacaran sampai jam 9 malam. Nah, selamanya harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah, kadang boleh, kadang enggak, kadang boleh, kadang enggak. Itu enggak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Terus pendapat bahwa pendapat bahwa memang demikian seharusnya. Nah, itu apa ya? Harus yang bagus, yang seharusnya tuh seperti ini, yang bagusnya tuh seperti ini. Nah, jadi harus ada seperti pembandingnya antara boleh dan tidak, itu harus diperhitungkan dulu. Kalau tidak, kalau boleh, jangan ambigu, jangan di tengah. Atau ada akibat hukumnya. Nah, ini harus jelas. Ketika melanggar, akibat hukumnya apa? Nah, itu harus jelas. Seperti yang dicontohkan Mas Unggul tadi, kalau pacaran istilahnya ke-gap, akibat hukumnya dinikahkan. Nah, itu harus jelas. Tapi kalau akibat hukumnya nggak ada, misalkan ketika ke-gap berduaan, udah ketangkap basah, ini apa akibat hukumnya ketika melanggar itu? Oh, ini nggak apa-apa, boleh aja. Nah, itu tidak ada akibat hukumnya, maka tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Kalau ada akibat hukum, dia melakukan ketika berduaan, ke-gap, akhirnya dinikahkan. Nah, itu kan ada akibat hukumnya ketika melakukan hal seperti itu. Nah, itu boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Ada yang mau didiskusikan terkait dengan sumber hukum secara kebiasaan? Ini sebenarnya menarik. Banyak sekali para peneliti yang kita sampai meneliti sebuah kebiasaan hukum ataupun hukum adat itu sampai digunakan putusannya itu secara nasional. Mungkin yang sudah terjadi pada beberapa tahun yang lalu yang ramai itu kasusnya Ariel sama Luna Maya. Waktu itu kejadiannya kan di Bali. Nah, itu kan menggunakan kebiasaan ataupun jurisprudensinya. Maaf kok jurisprudensi jadi membaca. Kebiasaan, hukum kebiasaan yang ada di situ. Ada yang mau ditanyakan mungkin dengan sumber hukum terkait dengan terkait dengan kebiasaan. Mungkin dari Bapak Ibu semua karena berlatar belakang di daerah yang berbeda, mungkin sebenarnya ada hukum yang berbeda juga. Mungkin di daerah mana tempatnya Mas Unggul, mana Mas Unggul? Cirebon, Pak, tapi lama di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Ya. Mungkin lihat aja proses kayak pemilihan kepala desa itu kan
ada yang dilakukan secara voting, terus ada lagi yang dilakukan karena di situ sebagai sesepuh desa, atau bisa dijadikan pemuka desa, di situ baru dijadikan kepala desa. Nah, seperti hal-hal seperti itu kan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, saya lanjutkan. Jurisprudensi. Jadi secara umum merupakan sumber hukum dari putusan hakim. Jadi ketika hakim sudah pernah memutus, beberapa kemudian ada persoalan yang sama. Ketika itu undang-undang ataupun aturannya sulit dicari. Nah, sedangkan waktu yang terdahulu hakim memutuskan dengan demikian. Nah, maka dari itu putusan hakim tersebut bisa dijadikan sebagai sumber hukum juga yang dinamakan yaitu jurisprudensi. Jadi hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan peraturan perundang-undangannya tidak ada atau tidak lengkap atau tidak jelas. Yang ketiga yaitu hakim dapat dikatakan merupakan pembentuk hukum, judge mode law. Jadi ketika ada putusan, hakim bisa dikatakan sebagai hakim dapat dikatakan merupakan pembentuk hukum. Karena apa? Karena menggunakan jurisprudensinya. Itu diperbolehkan karena apa? Karena sudah diatur dalam sumber hukum kita, sumber hukum negara kita. Salah satunya jurisprudensi itu. Jadi terlindungi atau ada yang menaungi lah istilahnya. Jadi putusan hakim yang terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang kemudian diikuti oleh hakim lainnya. Nah, ini mungkin dari Bapak Ibu semua ketika nanti mengambil skripsi yang dimana biasanya kebanyakan ini adalah hukum perdata. Hukum perdata yang dimana tentang hak asuh anak ataupun tentang harta gonogini, itu banyak sekali yang menggunakan putusan jurisprudensi, meskipun dari pidana pun juga sebenarnya ada. Tapi kasus yang lebih banyak menggunakan jurisprudensi itu biasanya hukum-hukum perdata. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, atau putusan hakim Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, ini menurut pendapatnya Subekti. Ya, jadi benar kayak kasusnya siapa yaitu hak asuh anak, saya agak lupa. Itu dalam aturannya sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi karena ada ataupun pernah ya, kalau nggak salah apa Masjid Muhtar apa ya yang waktu itu, saya agak lupa. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari kasusnya, banyak sekali yang hakim yang menggunakan jurisprudensi. Dalam praktek di Indonesia, putusan hakim melalui proses eksaminasi oleh Mahkamah Agung untuk menjadi jurisprudensi. Nah, jadi Bapak Ibu semua ini mungkin ada yang nanti yang mau jadi hakim ataupun mau jadi advokat atau penegak hukum yang lain, polisi. Nah, jadi dari situ Bapak Ibu semua harus perlu ketahui. Nah, mungkin gambaran contoh yang apa namanya yang banyak itu yang menggunakan jurisprudensinya itu kebanyakan hakim, polisi. Kalau polisi jarang, polisi lebih menggunakan kebanyakan aturannya yang normatif atau yang menggunakan undang-undang. Kebanyakan hakim sama advokat biasanya yang sering menggunakan jurisprudensi itu. Unsur-unsur yang harus dipenuhi putusan hakim untuk menjadi jurisprudensi. Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah berulang kali menjadi dasar hukum atau memutus perkara yang sama, putusan tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat, dibenarkan Mahkamah Agung melalui pemberian, ini menurut anotati, pendapatnya anotati, saya mengambil dari pendapatnya anotatinya. Jadi Bapak Ibu semua, ketika ada putusan hakim yang sudah inkrah,
Bapak ingat-ingat ketika nanti Bapak jadi advokat. Nah, putusan hakim yang sekiranya itu nyeleneh ataupun sekiranya itu tidak bisa masuk akal, ketika sudah diputus dan ingkrah, Bapak ingat-ingat aja, simpan aja ketika jadi advokat atau lawyer, nanti ketika ada persoalan permasalahan yang sama, Bapak bisa menggunakan itu sebagai dasar hukum. Nah, itu kekuatan rahasia seorang advokat di situ. Biasanya ketika udah mepet, nggak ada aturan-aturan yang lain, ada nih ternyata kasus ataupun persoalan yang diputus dengan jurisprudensi. Nah, maka menggunakan itulah sebagai dasar hukumnya. Nah, tapi harus jeli juga, itu aturan hukumnya harus sesuai dengan unsur-unsurnya. Putusan atas peristiwa hukum yang jelas, terus yang unsur-unsur yang lain dipenuhi juga. Tiba-tiba menggunakan jurisprudensi, tapi unsurnya ternyata tidak memenuhi, maka dari itu tidak bisa dijadikan seperti itu. Mohon izin Bapak, mau tanya Bapak. Oke, siap. Jurisprudensi ini. Oke. Apakah dalam putusan PK itu bisa terjadi 2 kali, Bapak? Yang kedua, apakah sudah hasil ingkrah kan seharusnya itu penyitaan. Ya. Apakah bisa dibalikan nama dalam bentuk sertifikat dengan atas nama orang lain? Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ada yang bisa menanggapi ini? Ini pertanyaannya berat. Biasanya Ibu siapa itu kalau pertanyaan berat dia nggak mengikuti. Ada yang mau menanggapi? Kalau apa tadi putusan yang sudah inkrah itu sudah tidak bisa, itu emang ketika sudah ada putusan hakim yang sudah inkrah itu bisa disertifikatkan. Misalkan yang penting sudah tidak ada persoalan lagi, misalkan itu kasusnya perdata ya Mas Teguh. Kasus perdata itu kasus tanah Cebolok dekat Masjid Agung, Bapak. Kemarin saya penanganan di situ. Kalau kasus perdata itu sebenarnya ya kalau secara normatifnya itu kalau sudah inkrah, sudah selesai itu bisa. Tapi ketika pelaksanaannya itu biasanya antara pihak yang lain itu tidak terima, maka proses untuk pembuatan sertifikat itu sulit juga. Yang kedua, kalau sudah PK peninjauan kembali, tadi apa? PK 2 kali ya. Suaranya kok masih nggak kedengeran? Maaf, jadi ingkrah terjadi 2 kali, putusan PK itu terjadi 2 kali di Mahkamah Agung, itu terjadi 2008 sama 2013. Seharusnya kan kalau sudah dimenangkan 1 kali putusan Mahkamah Agung itu tidak ada putusan lagi. Nah, saya mau bagaimana solusi untuk penanganan seperti ini, Bapak? Oke. Terima kasih atas pertanyaan, ini bagus sekali. Jadi kalau solusinya itu ya kita harus tahu duduk persoalannya, terus kalau kita sudah jelas undang-undangnya, nah itu kita perlu tahu di situ juga. Tapi kebiasaan negara kita ketika ada persoalan seperti itu, apalagi sudah PK itu, kalau secara ini apa namanya, normatifnya itu sudah tidak bisa PK 2 kali karena sudah ada apa namanya aturan atau regulasinya di situ jelas. Cuman kadang kita ketika ada PK yang pertama itu mungkin tidak jelas, kurang jelas ataupun unsur-unsurnya belum masuk. Nah, maka dari itu kita perlu lihat apa penyebabnya ketika ada yang kedua kali itu unsurnya udah masuk belum. Nah, kalau solusinya kita perlu jelas dulu dari proses awalnya, kita harus jelas unsurnya sudah masuk belum, struktur hukumnya ada enggak di situ. Nah, kalau sudah dua-dua ini sudah masuk, maka kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Apakah ada undang-undang yang lain ketika di putusan PK itu yang tumpang tindih? Nah, kalau ada undang-undang tumpang tindih, kita lihat undang-undang ini udah jelas apa belum. Kalau undang-undang ini tidak jelas, nah itu biasanya peninjauannya belum begitu apa ya, bukan sempurna tapi kurang memenuhi. Yang penting di situ undang-undangnya jelas dulu, tidak ada yang
saling berbenturan antara undang satu undang lain. Jadi solusinya di situ harus kita kaji dulu, kaji benar-benar. Jangan ketika kita mengajukan PK itu hanya menggunakan sebuah kepentingan pribadinya, tapi kita harus melihat tujuan undang-undangnya yang di situ jelas dulu. Jadi biar tidak ada miss ataupun tidak ada persoalan di dalamnya ataupun keterkaitan yang nanti akan di belakangnya. Tapi untuk semua dalam bidang hukumnya sudah tertera semua Bapak. Dan kasasi semua dikabulkan. Tetapi kalahnya dengan pemerintah Bapak. Pemerintah kalahnya dengan ini Bapak. Kalau karena itu di luar ini Mas Teguh ya. Jadi gini, perlu kita ketahui juga hukum yang ada di negara kita itu sebenarnya hukumnya bagus. Prosesnya juga sudah tertata, tapi cara implementasinya itu kadang yang di luar nalar kita. Ada sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, itu bentuk-bentuk hukum yang terjadi di negara kita. Maka dari itu kita sebagai sarjana hukum perlu kita ketahui. Salah satunya kita belajar dari dasar bagaimana kita mengenal hukum. Jadi sebagai penegak hukum pun akan menjadi penegak hukum yang berkualitas. Seperti yang disampaikan Mas Teguh, Pak Unggul tadi. Ketika sudah PK itu semua unsur kultur sudah masuk semua, kelengkapannya atau datanya sudah masuk semua, tapi ketika ada putusan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena apa? Karena ada mafianya mungkin di situ, mungkin ada oknum-oknum yang ada di situ. Nah, kadang hukum malah kalah dengan adanya yang seperti itu. Maka dari itu ketika kita membuat aturan ataupun undang-undang, kita perlu ketahui jangan sampai ada celah yang lain. Kadang kan antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain tuh ketika kebiasaannya ketika ada banding itu ada celah di situ, maka undang-undang yang lain masuk, akhirnya kita bisa menggunakan dasar yang lain untuk memenangkan sebuah perkara. Padahal undang-undang itu sebenarnya tidak masuk, tapi karena ada keinginan keegoisannya itu menggunakan, ya udahlah yang penting ini klien saya menang menggunakan undang-undang ini. Nah, kadang seperti itu. Apalagi ketika sudah bermain dengan nominal, nah itu sudah jenuh lah kalau kita belajar di situ. Yang perlu kita ketahui yang penting yang normatifnya aja, normatifnya seperti ini kita jalankan. Kalau di luar itu nanti ada gangguan-gangguan lah, ataupun ada hal yang lain yang kita pelajari di situ, itu nanti di luar konteks perkuliahan saja Mas Unggul. Nanti kalau di sini saya sampaikan dikira saya memberikan mata kuliah yang tidak sesuai nanti. Assalamualaikum Bapak. Izin bertanya Pak. Oke, silakan monggo. Ya, Assalamualaikum Pak Ngayis. Saya mau menanyakan tentang hukum jurisprudensi tentang perkara perceraian ya. Perkara perceraian mengakibatkan banyak konsekuensi seperti harta gono gini ya. Iya. Suatu contoh kasus seorang menikah mempunyai hutang mungkin 1 miliar gitu ya. Apabila perceraian, hutang tersebut menjadikan tanggung jawab siapa ya? Pak Ngayis, maksudnya kalau keputusan MA kan berdasarkan harta gono gininya kita hitung ya. Tapi seandainya hutang lebih banyak dari kasus harta gono gininya seperti apa ya Pak Ngayis? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa ini. Assalamualaikum Bapak. Ya. Siti Mutmainah mohon izin tadi memberikan argumentasi pertanyaannya Bapak Unggul. Itu kan terkait sama sengketa publik. Belum masuk ke Ibu. Bentar, ini yang Pak Unggul tadi udah selesai. Ini ada pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Mbak Titin, Mbak. Nah, Mbak Titin. Kalau dari kasusnya Ibu Titin itu kan terkait sama hutang bersama. Itu pun kan dalam undang-undang perkawinan menjadi harta bersama. Jadi ketika kita pengajuan gugatan itu di sana juga akan dituliskan bahwa kita ada hutang ABC gitu sekian, misalnya 1 miliar, dan itu pun menjadi bagian kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat. Jadi itu penyelesaiannya pun
dari harta yang ada dikurangi dari hutang yang ada, itu keputusannya adalah menjadi harta bersama gitu Bapak. Ada lagi yang mau menanggapi ini pertanyaannya simpel tapi jawabannya itu perlu memutarbalikkan ini. Ya, mohon maaf Ya, Bu oke, Siti oke. Nurmaina, yang saya tanyakan tadi misalkan contoh kasusnya kan hutangnya 1 miliar waktu pernikahan berlangsung ya. Terus kemudian terjadi perceraian dan harta gono gininya itu tidak sampai dari hutangnya atau lebih kecil dari hutangnya. Itu kasusnya kira-kira seperti apa ya penyelesaiannya? Keputusan MA-nya seperti apa? Kan itu kan masuk dalam jurisprudensi ya. Itu, terima kasih. Terima kasih. Jadi gini, Mbak Titin, pemahamannya terkait dengan jurisprudensi itu adalah dasar hukumnya untuk memutus. Jadi ketika ada kasus yang sama yang dulu pernah diputuskan oleh hakim, nah ketika sekarang ada persoalan dengan memutus menggunakan dasar putusan yang terdahulu. Nah, itu baru jurisprudensi. Tapi kalau yang ditanyakan itu kasus yang apa namanya? Putusan hakimnya antara putusannya yang sekarang atau yang dulu, tapi untuk dasar hukumnya itu belum tentu sama. Ada yang hakim menggunakan perceraian memutus menggunakan undang-undang yang lain, ada yang menggunakan undang-undang pakai jurisprudensi. Hasil putusannya pun akan berbeda. Jadi yang dimaksud dengan jurisprudensi di sini adalah putusannya. Jadi putusannya mendasarkan dengan jurisprudensi seperti itu. Kalau hasil putusannya itu sudah beda lagi. Yang di sini yang dinamakan jurisprudensi adalah dasar hukum untuk memutus sebuah perkaranya itu. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi lagi? Ya. Berarti kalau seperti yang Bapak sampaikan itu untuk kasus yang ditanyakan Bu Titin itu bisa ada kesepakatan, bukan dari faktor hukum perkawinan saja bahwa harta bersama adalah dibagi dua. Berarti kan di situ ada kesepakatan siapa yang akan membayar hutang itu antara pihak suami dan istri, itu ada kesepakatan terlebih dahulu berdasarkan apa ini hutang siapa, berdasarkan itu dibuat pakai siapa gitu-gitu atau bagaimana Bapak? Ini jadi gini pemahamannya terkait dengan jurisprudensi itu adalah dasar hukum. Nah, kalau hasil putusan sama dasar hukum itu bedanya gini. Kalau dasar hukum itu adalah alat yang digunakan untuk memutus suatu perkara. Tapi kalau jurisprudensi itu adalah aturan yang digunakan untuk memutus perkara setelah adanya putusan yang terdahulu. Nah, jadi mungkin agak apa ya, pemahamannya agak berbeda antara saya dan Ibu. Jadi pemahamannya itu kalau putusan hakim yang terdahulu, yang sudah terdahulu digunakan untuk memutus lagi dengan perkara yang baru, itulah yang dinamakan jurisprudensi. Tapi kalau kasus yang disampaikan Ibu dengan putusan yang sekarang, itu yang dinamakan proses persidangan. Bukan jurisprudensinya. Tapi kalau jurisprudensi adalah aturannya atau landasan hukum dasarnya yang digunakan untuk sebagai memutus oleh hakim. Nah, tapi kalau terkait dengan kasus yang Ibu sampaikan tadi itu kalau hutang piutang sebenarnya riskan juga saya menjawab di sini, takutnya nanti saya karena di bidangnya saya adalah perdata tapi juga di bidangnya saya tata negara tapi saya mengetahui tentang hukum perdata, akan tetapi kan itu harta gono gini ya Ibu. Harta gono gini itu emang kompleks sekali. Jangankan utang piutang, harta yang sudah real, harta yang sudah ada itu ketika kita putuskan juga kadang berbeda. Nah, itu yang dinamakan fenomena hukum itu selalu berubah, tapi kita melihat unsur struktur dan kulturnya di situ. Yang penting masuk unsur-unsurnya. Nah, sekarang saya tanyakan, yang kasus yang ditanyakan Ibu ini sudah inkrah atau belum? Halo? Ya, Bapak. Ya. Belum, Bapak. Belum inkrah. Jadi kalau belum inkrah saya tidak bisa melihat putusannya karena saya
belum mengikuti kasusnya dari awal, tapi kalau saya sudah tahu inkrahnya seperti ini, nah saya baru bisa memberikan masukan, oh ini ada celah hukumnya di sini atau ada ketidaksesuaian dengan hukum yang digunakan sebagai dasar putusannya. Tapi kalau belum ingkrah itu belum bisa dikaji, Bu. Jadi kalau sudah ingkrah, nah baru bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau yang dinamakan jurisprudensi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Ngayis. Sami-sami. Ada yang mau menanggapi lain? Mungkin Mas Unggul? Ini yang cowok-cowok kok yang kelihatan aktif, Mas Unggul yang lain? Lagi pada puasa, Pak. Oh, lagi pada puasa. Saya Pak mau tanya Pak. Oke. Masih di jalur sama gini ya. Kalau suami istri masih berhubungan, masih sah suami istri, tetapi yang istrinya itu selingkuh sama orang lain, sama laki-laki lain. Lah itu hukumnya apa ya Pak? Kalau misalnya mau dikasuskan itu hukumnya apa? Perselingkuhan, Mas, 9 bulan. Maksudnya hukumnya ada suami istri. Pertanyaannya jadi ada suami istri, suaminya itu selingkuh. Sing wedok niku selingkuh, Pak. Sing wedok selingkuh. Ning konangan. Lah konangan? Iku mau sing lanang ku intine enggak terima. Wis sampe tak kasusno ngoten. Bisa? Itu pasalnya apa, terus proses hukumnya itu gimana gitu? Nah, kalau Cari yang lain banyak, Mas Unggul. Maaf kalau melenceng dari mata pelajaran. Ini kan saya mendapatkan sesuai realita kehidupan lah. Oh ya, ya. Ini pertanyaannya di luar konteks. Ini yang kita bahas dasar hukum yang disampaikan malah curhatan ketika ya ada yang bisa menjawab ini. Ini Pak Polisi biasanya banyak ini yang mau kalau selingkuh ada buktinya nggak, Mas? Oh, ada bukti. Kalau ada bukti kan bisa dikasuskan kalau sudah ada pernikahan, tapi kalau masih pacaran ya nggak bisa. Jelas aja. Cari yang lain tadi, betul Pak Trisno tadi, cari yang lain yang lebih cantik ya kan? 284, Mas, 9 bulan, hukumannya percuma, mending golek liya. Nah, Mas Unggul udah. Mas Unggul ya. Jadi itu kalau ada unsurnya masuk bisa dilaporkan. Untuk unsurnya masuk. Jadi perselingkuhannya itu harus jelas dulu. Itu ada bukti realnya, ada bukti konkretnya enggak, unsurnya masuk tidak. Nah, itu bisa dilaporkan. Nah, ini nanti Mas Unggul bisa bantu ini kalau laporan-laporan yang seperti itu. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa Ibu yang saya sampaikan di sini ini adalah ketika dasar hukum, bukan kasus hukumnya. Jadi kalau kasus hukum saya bahas nanti melebar, yang di sini kita dasar hukum yang tadi ada undang-undang, ada kebiasaan. Nah, itu sebagai dasar hukumnya, terus ada konvensi. Nah, nanti ada traktat, ada doktrin. Nah, itu yang kita pelajari sekarang. Jadi ya sebenarnya belajar hukum ini kompleks banget. Kalau kita mau belajar dari segi manapun, aturan itu masuk. Oke, ada pertanyaan? Halo? Bapak, Assalamualaikum, saya mau Pak. bertanya, Pak. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak yang sampaikan jurisprudensi, Bapak kalau kita lihat dari daerah atau tradisi masing-masing, misalnya tadi dari kelompok Samin yang mengatakan bahwa sebelum menikah itu bisa kumpul kebo terlebih dahulu. Apabila terjadi pernikahan atau sebelum pernikahan antara pihak A sama pihak B dengan kebudayaan yang berbeda atau tradisi yang berbeda,
ketika kita misalnya perempuannya dari sisi kelompok Samin yang laki-lakinya di Semarang misal, kita beda tradisi. Kalau misalnya itu dilakukan, bagaimana kita bisa menangani hukum itu, Pak, berdasarkan jurisprudensi? Apakah kita memperlakukan itu dari tradisi dari kelompok Saminnya, ataukah dari tradisi kita yang ada di Semarang gitu, Bapak? Terima kasih, Bapak. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Itu masuknya bukan jurisprudensi tapi kebiasaan. Nah, jadi kita ketika ada, sebelum saya menjawab, ada yang bisa menjawab enggak ini? Yang Bapak? Ini barusan yang ditanyakan itu misalkan ada persoalan ketika ada kebiasaan yang dimana kebiasaan itu dilakukan kalau di daerah A itu tidak menjadi persoalan, tapi kalau di daerah B itu menjadi soal. Yang contohnya ketika sebelum menikah kalau di Samin boleh melakukan kumpul kebo, tapi kalau di daerah kita mungkin di Semarang sini kumpul kebo nanti dia kepegang Pak Unggul nanti. Nah, seperti itu apabila dua daerah itu melakukan hal tersebut itu bagaimana hukumnya? Mohon izin Bapak. Boleh, monggo. Biasanya hukum kebiasaan adalah dilakukan sesama suku Bapak. Jadi kalau untuk orang luar masuk biasanya dia kena denda atau kena pasal adat. Langsung pernikahan, tidak ada kumpul kebo. Sama halnya dengan kita di daerah Dayak, kalau orang Dayak itu punya adab, kalau orang Dayak meninggal kita dadu, judi dan lain-lain tidak ada masalah. Tetapi kalau kita orang luar masuk pun, mereka akan bertanya. Dalam artian bertanya itu konteksnya ini kan untuk upacara adat. Untuk adat kebiasaan kalau ada orang meninggal sampai 7 hari 7 malam kita mengadakan rangkaian spiritual, ada judi, ada tari-tarian dan lain-lain. Sama halnya dengan Samin Bapak. Jadi Samin dan daerah Baduy pun juga sama. Tidak boleh Baduy dalam itu kalau menikah dengan Baduy dalam dia sama seperti Samin, dia bebas. Tetapi kalau dengan yang Baduy luar, dia harus lepas dari kelompoknya Bapak. Seperti halnya dengan orang Samin. Demikian Bapak. Oke, terima kasih. Nah ini Mas Unggul ini wawasannya luas sekali, jadi bisa sampai Baduy, sampai suku Dayak ini. Oke, jadi perlu kita ketahui, apabila ada persoalan yang seperti itu, sebenarnya gampang. Kita lihat locus delicti-nya atau lihat tempat hukum itu terjadi. Locus delicti itu tempat hukum terjadi. Nah, kalau terjadinya itu di daerah yang di mana atau di luar hukum adat itu pasti akan kena hukuman seperti itu. Tapi kalau di ruang lingkup adat di situ itu tidak terkena. Akan tetapi biasanya ketika orang ada di situ ada interaksi dengan orang lain, itu hukum itu biasanya tidak dilakukan secara menyeluruh. Mungkin ketika yang disampaikan Mas Unggul tadi benar, ketika ada orang masuk di suatu daerah tertentu, ada orang lain di suatu suku tertentu, itu maka akan jadi orang asing di situ. Dan orang itu pasti akan seperti tidak bisa menjalankan hukum itu sepenuhnya di situ. Sama juga sama juga dengan yang ada di suku Baduy atau suku Samin. Ketika kita masuk di situ, meskipun kita ada interaksi dengan orang di situ, kalau itu sifatnya itu ada undang-undang lain yang mengatur, misalkan untuk pernikahan yang harusnya di situ boleh kumpul kebo, tapi karena ada orang lain dari luar yang masuk, itu biasanya aturan itu tidak digunakan. Meskipun kalau digunakan dalam satu suku itu diperbolehkan, tapi karena ada orang lain itu tidak digunakan. Tidak efektif, ataupun itu kan membawa dua daerah yang satu daerahnya tidak menggunakan kebiasaan yang seperti itu bahasanya agak lupa, itu jarang digunakan. Tapi kalau kita melihat kejadiannya, kita lihat
lokus delicti-nya. Kalau lokus delicti-nya itu di daerah Semarang, ya itu tetap tidak boleh. Terima kasih. Baik, Bapak. Bapak, berarti kalau perempuan-perempuan yang ada di kelompok Samin tadi, apabila terjadi kumpul kebo dan tidak cocok, berarti kan bisa langsung pisah. Artinya tidak bisa dilanjutkan perkawinan itu. Apakah ini tidak menjadi banyak korban dari sisi keperempuannya ya Pak? Bisa jadi kan hamil terlebih dahulu di luar nikah atau mendapatkan sisi penyakit. Ini bagaimana Bapak kalau dari sisi perempuan daerah Samin dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di sana? Oke, terima kasih. Jadi ini Mas Unggul. Ini yang lain siapa ini? Tadi Mas Unggul terus yang menjawab tentang persoalan-persoalannya. Assalamualaikum Pak Aziz. Oh ya, monggo. Iya, ini Pak Andi. Ya, saya Andi Barata Pak. J. Yang masalah Samin tadi Pak, yang masalah kumpul kebo dulu sebelum nikah itu. Kebetulan leluhur saya itu orang Blora. Samin kan terkenalnya dari Blora ya Pak. Ya, betul lah ini yang sesuai dengan orang-orang tua saya kan asli dari Blora juga. Okay. Itu saya pernah beberapa tahun yang lalu itu saya pernah ada kegiatan melibatkan orang Samin. Tradisi itu kayaknya sudah nggak ada Pak. Itu nggak tahu, mungkin yang disampaikan tadi mungkin itu dulunya mungkin ya. Tapi sekarang era-era modern ini kayaknya kok nggak ada. Cuma untuk tradisi yang sifatnya kejawen ya itu memang masih. Dulu itu saya kan melaksanakan ada kegiatan semacam bakti sosial itu, termasuk pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Rumahnya juga saya terjun langsung ke daerah Saminnya. Itu di sana itu ada pendoponya. Jadi ada semacam kepala suku, yang mirip-mirip kepala suku lah bahasanya. Cuma dia kayak sesepuhnya yang dituakan gitu. Itu pun bergilir Pak. Jadi kayak Samin Surosentiko itu kan sebenarnya nama orang. Nah, kelompoknya jadi kelompok Samin kan gitu sebenarnya, ditilik dari sejarahnya. Itu sekarang ini yang jadi sesepuhnya itu juga bukan keturunan langsung dari Samin Surosentikonya. Dia cuma semacam sesepuhnya terus ditunjuk gitu. Dan tradisi seperti itu kayaknya kok sudah tidak ada Pak menurut saya ya, karena beberapa tahun yang lalu itu saya sempat interaksi ya melibatkan mereka gitu Pak Aziz. Gitu Pak Aziz. Oke, terima kasih. Nah, jadi kenapa saya mengambil contoh seperti itu? Karena pernah terjadi seperti itu beberapa waktu lalu emang ada penelitian dari kaum akademisi terkait dengan kasus itu karena sempat ramai. Ada pembahasan itu sempat ramai, jadi sering digunakan untuk diskusi, sering digunakan untuk studi hukum. Nah, di situ karena menarik, jadi gambaran saya saat itu adalah ini bagus ini dijadikan sebuah kasus dalam penyampaian sebuah dinamika studi hukum. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini informasi terbaru ini dari Pak Yuda, Pak Yuda ya? Iya Pak, Andi Barata Yuda Pak. Andi Barata Yuda ya. Jadi ternyata hukum itu sudah tidak berjalan ya, mungkin karena perkembangan hukumnya juga, perkembangan sosialnya juga. Jadi seperti itu yang perlu diketahui sama Ibu tadi yang nanya terkait dengan perlindungan wanita, perlindungan anak. Wah, mungkin salah satunya ada korban yang seperti itu, akhirnya hukum yang dulunya pernah berjalan seperti itu, maka sekarang beralihlah. Kasus yang seperti ini, kebiasaan yang seperti ini kan berubah antara terdahulu sama sekarang. Apakah itu bisa dikatakan sebagai jurisprudensi? Itu bukan jurisprudensi, tapi kebiasaan. Apakah kebiasaan seperti itu bisa dijadikan hukum? Kalau itu sudah berubah, berarti tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Karena apa? Karena ada perubahan. Nah, kalau itu sudah terus-menerus, itu baru boleh. Tapi kalau ini ternyata ada yang masih berjalan, ada yang tidak, ada yang masih berjalan, nah itu tidak bisa dijadikan sebagai kebiasaan, sebagai dasar hukum yang menggunakan kebiasaan untuk memutus suatu perkara. Contoh yang sering kita lihat mungkin ada di Bali ya. Di Bali ketika kita menggunakan udeng
di saat upacara adat kita melanggar lalu lintas ataupun melanggar kita di jalan raya, itu tidak ada teguran dari polisi. Karena apa? Karena hukum adat yang berjalan di situ diperbolehkan. Tapi ketika tidak ada hukum adat ataupun tidak orang situ, ketika menggunakan udeng, kita menggunakan sepeda motor, ya kita pasti akan ditindak. Nah, seperti itu, hukum-hukum yang seperti itu, perkembangan hukum yang seperti itu, kita sebagai kaum intelektual dan kaum akademisi, maka kita harus respon dengan perubahan-perubahan hukum tersebut. Nah, bagus yang ditanyakan Mbak siapa tadi yang nanya? Nah, Ibu tadi yang Bu Titin. Jadi Bu Mutmainah. Nah, jadi perkembangan hukum seperti itu, Ibu. Jadi ketika ada persoalan hukum, apabila itu ada efek ataupun ada dampak yang tidak baik, itu biasanya ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, maka dari itu kalau menggunakan hukum kebiasaan untuk memutus suatu persoalan atau perkara, kita perlu ketahui dulu ini masih berlaku atau tidak. Nah, maka dari itu yang saya tekankan tadi, lebih aman ketika kita memutus suatu perkara menggunakan undang-undang. Karena apa? Kalau undang-undang itu lebih pasti. Undang-undang itu sifatnya tertulis, resmi, dan itu berlakunya pun sudah jelas. Nah, maka dari itu ketika Bapak Ibu jadi hakim, penegak hukum lah, ketika memutus suatu persoalan, kita lebih utama kita menggunakan undang-undang dulu nih. Kalau undang-undang itu belum ada ataupun tidak bisa melindungi secara penuh, baru kita mencari dasar hukum yang lain. Jadi jangan seakan-akan salah satu sumber hukum itu adalah kebiasaan, maka kebiasaan diutamakan sebagai dasar hukumnya. Itu jangan. Yang penting kita melihat undang-undang yang berjalan dulu. Mohon izin Pak Ajis. Oke, siap Pak Abdul Halim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik diskusi kita ini. Mohon izin Pak Ajis. Oh ya. Teman-teman ini sudah piawai semua kelihatannya ini. Iya. Jadi ini sudah kayak dewan semua ini, intelektual ini. bicaranya udah berbeda sama S1. Iya. Ya, silahkan Pak Abdul Halim. Iya. Kita mungkin dalam konteks mata kuliah kita ini mungkin ada dua hal yang harus kita lihat kaitan dengan hukum adat atau custom atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. Yang pertama adalah adat itu memang bersifat lokal ya. Bersifat lokal, berlaku pada masyarakat tertentu, pada waktu tertentu, dan selalu tentu dinamis. Nah, ketika kita kaitkan dengan konteks hukum Indonesia yang lebih luas, maka ketika dia berada di dalam wilayah penyelesaian perkara di pengadilan, maka itu yang disebut oleh para pakar itu adalah memperhatikan local wisdom. Atau oleh pakar biasanya disebut dengan restorative justice, kan gitu Pak ya? Betul. Jadi artinya hukum adat atau kebiasaan misalnya di Madura, Baduy, kebetulan saya sudah lama dan sudah sering di Baduy meneliti itu. Sebenarnya yang dipakai ketika dibawa ke sistem hukum kita, ke pengadilan kita adalah dia dianggap sebagai restorative justice. Jadi hakim bisa memperhatikan local wisdom itu sebagai salah satu sumber. Nah, disinilah peran hakim sebenarnya. Mungkin saja undang-undang nggak ada yang mengatur. Atau mungkin saja jurisprudensi belum ada. Maka local wisdom atau restorative justice oleh Sacipto Raharjo ya, atau juga dia sebut dengan ada hukum progresif, maka saya lihat adat itu tidak berarti ditarik sebagai sumber hukum ketika di pengadilan, tetapi nilai-nilai itu dalam bentuk restorative justice atau local wisdom. Itu yang pertama saya lihat. Yang kedua, mohon izin Pak Ajis,
Kalau adat-adat tadi itu adalah studi kita tentang antropologi hukum. Jadi ketika antropologi hukum itu dipahami, kita tidak bicara lagi tentang benar dan salahnya, tapi bicara tentang bagaimana hukum dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat. Misalnya Samin, Baduy, mungkin juga di Sasak. Sasak itu misalnya di NTB, kalau mau cari istri gampang caranya Pak Ajis. Bawa saja anak gadis seorang dan antarkan pulang siap maghrib. Oh. Maka kita dipaksa. Jadi Pak Unggul ini kalau mau dapat istri muda, bawa cewek cantik, kemudian nanti pulangnya siap maghrib. Itu pasti orang tuanya akan meminta untuk dikawini. Jadi nggak susah-susah nyarinya. Tapi itu adalah local wisdom mereka karena ada nilai yang mereka anut bahwa perempuan kalau dibawa laki-laki, apalagi pulangnya malam itu adalah kurang baik, maka dianggaplah sebagai yang harus dilakukan. Jadi kesimpulannya barangkali menurut, mohon izin Pak Ajis, saya lihat memang konteks kita, kalaupun tadi ada dipertanyakan oleh Ibu Siti Mutmainnah bagaimana perempuan, sebenarnya hukum nasional kita kan melindungi perempuan, ya. Tapi tentu dalam proses perlindungan terhadap masyarakat tertentu memang masih membutuhkan transformasi hukum, modernisasi hukum di dalam masyarakat yang beragam. Jadi kekayaan masyarakat Indonesia ini meskipun sudah berapa tahun, 70 tahun kita merdeka misalnya, adat-adat itu selalu berproses, selalu berkembang mengarah ke tujuan modernisasi hukum. Jadi mungkin menurut saya kita jangan terpengaruh dengan hukum adat masing-masing itu karena dia dua hal yang berbeda. Satu hal adalah sebagai local wisdom, sebagai restorative justice dalam pertimbangan hakim, tetapi dalam praktek hukum tetap dia berlaku dan itu menjadi salah satu kekayaan khazanah kita. Barangkali itu Pak Ajis nanti kita teliti deh. Saya ingin meneliti itu sebenarnya. Oke. Bagaimana di Carok Madura misalnya. Ya. Di Madura itu saya kemarin saya telepon di sana Kapolres. Saya telepon bahwa mereka itu selalu memperhatikan budaya lokal. Jadi legal culture. Jadi budaya lokal mereka hargain sehingga ketika memproses perkara mungkin dalam itu menjadi perhatian. Begitu juga di Papua. Nggak mungkin polisi langsung misalnya kalau terjadi pembunuhan biasanya diselesaikan lebih dahulu melalui adat. Nah inilah yang disebut dengan local wisdom yang dihargai oleh aparat hukum. Barangkali itu Pak, mohon maaf agak panjang sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini pendapat Pak Abdul Halim ini. Ini sudah kayak dokter aja ini, cara diplomasi dan pemikirannya sudah jauh ke depan sekali. Memang sudah dokter Pak. Pembicara itu. Dosen. Oh, nah, jadi emang betul yang disampaikan Pak Abdul Halim seperti itu, ya seperti tadi. Jadi local wisdom itu di daerah masing-masing banyak sekali, banyak kultur yang berbeda. Nah, akan tetapi ketika memutus suatu persoalan, maka kita jangan seakan-akan itu dijadikan sebagai dasar hukum yang terutama. Maka kita perlu ketahui dulu dari proses-prosesnya, kita kaji seperti itu dulu, karena kalau local wisdom itu iya kalau itu sesuai dengan keadaan yang sekarang. Kalau tidak kan nanti apalagi sekarang banyak media yang lebih mudah untuk mengakses. Nah, itu maka perlu kita waspada juga ketika menggunakan kebiasaan sebagai dasar hukum. Terima kasih. Ini sudah cukup ini waktunya. Lanjut, Pak. Lanjut. Ini sementara ini sudah selesai karena waktunya sudah cukup. Lanjut lagi.
Lanjut terus. Seru kok, Pak. Lanjut kemana, Pak? Nah, lanjut kemana ini, Pak? Oke, nanti kita Pak pertemuan. Ajis, boleh saya ngusul nggak, Pak? Siap. Kalau boleh misalnya apa namanya ganti ujian UTS atau mid semester itu presentasi aja kali ya, Pak ya, supaya jangan ribet. Lah, presentasi ini mahasiswa 49, satu orang. Gantian, Pak, 55 menit. Oh, 5 menit. Gampang nanti kalau soal ujian, insya Allah kalau nilai sih yang penting apa ikut aja nanti insya Allah bagus. Siap. Oke, saya kira pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mungkin ketika ada apa namanya hal yang tidak berkenan atau kadang kata-kata saya tidak sesuai dengan apa yang nggak enak didengar lah, mohon maaf. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang dasar hukum apa namanya sumber hukum yang lain, ini sampai jurisprudensi. Mungkin kalau traktat terus apa namanya yang belum berarti tadi apa ini baru jurisprudensi, masih ada traktat, keputusan, terus ada doktrin. Nah itu jarang kita gunakan dalam sumber hukum, tapi nanti kita singgung kupas sedikit-sedikit. Mungkin mohon izin Bapak, mohon izin nanti saya minta materinya Bapak untuk dikirim ke grup atau. Oh siap. Oke. Terima kasih Bapak. Siap, terima kasih. Mungkin hanya ini pertemuan pada sore ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, izin mohon live dulu Bapak Ibu semua.